Kebenaran adalah kebenaran. Peristiwa Katakan iya untuk iya, katakan tidak untuk tidak. Kalau untuk kasus ini mungkin lebih cocok jika kita berikan ilustrasi kadal versus bunglon. Menciptakan masyarakat yang adil dan makmur akan semakin jauh dengan adanya begundal-begundal yang memakan atau merampok duit rakyat. Opi Dantos. Syahrul Yassin Limpo, sebuah nama yang sering kita dengar dalam minggu-minggu terakhir ini dan sangat banyak dibicarakan oleh hampir sebagian besar rakyat Republik ini. Dia adalah seorang mantan menteri yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, sebuah kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime. Pada saat digeledah rumahnya, didapatilah 12 pucuk senjata api dan uang sejumlah 30 miliar rupiah. Sejumlah uang yang sangat fantastis. Karena menurut LHKPN yang dia laporkan Desember tahun 2022 yang lalu, jumlah kekayaannya adalah 20 miliar rupiah lebih sedikit. Dan secara tiba-tiba kemarin pada waktu rumahnya digeledah ternyata didapati uang sejumlah 30 miliar. Lebih banyak dari jumlah kekayaan yang dia kumpulkan sampai dengan hari ini. Dari manakah uang itu? Apakah titipan dari tetangga ataukah titipan dari keluarga ataukah uang itu jatuh dari langit-langit rumahnya? Kita semua tidak tahu. Berikutnya sobat-sobatku semuanya, pada waktu penggeledahan rumah itu terjadi, maka orang yang bersangkutan sedang berada dalam kunjungan kerja di luar negeri. Harusnya dia pulang pada tanggal 1 Oktober kemarin, ternyata beliau tidak pulang dan tidak sampai di Republik ini. Bermunculanlah dugaan-dugaan oleh sebagian orang yang mengatakan mungkin dia sedang melarikan diri, atau mungkin dia sedang mencari alibi, atau mungkin dia sedang mencari-cari sesuatu untuk membela dirinya. Dari Partai Nasdem muncul pemberitaan bahwa yang bersangkutan adalah sedang menjalani pemeriksaan kesehatan karena penyakit prostatnya kambuh. Kita memang semua tidak mengerti yang mana yang benar. Yang menjadikan pertanyaan adalah KPK sampai dengan hari ini belum menetapkan dia sebagai tersangka. Walaupun tanda-tandanya sebetulnya sudah jelas, tetapi mungkin buktinya yang masih kurang. Kalau hanya bukti uang sejumlah 30 miliar, hanya itu aja tidak bisa menjadikan dia tersangka. Saat ini dia diduga melakukan pemerasan dalam jabatan dan penerimaan gratifikasi. Bapak Mahfud MD sempat melontarkan kata-kata yang menyatakan bahwa sebetulnya dia sudah ditetapkan tersangka oleh KPK, hanya memang belum diumumkan. Kata-kata Bapak Mahfud MD menimbulkan tentangan dari Partai Nasdem. Partai Nasdem sempat berkata, silakan dibuktikan Pak Mahfud, di manakah, kapankah KPK menetapkan dia sebagai tersangka, karena sampai dengan hari ini Partai Nasdem tetap memberikan katanya praduga tak bersalah sebelum KPK mengumumkan hal itu. Dan itu memang bisa diterima dan itu memang bisa dimaklumi karena Partai Nasdem memang akhir-akhir ini suaranya terus turun. Dimulai sejak tahun 2022 saat Partai Nasdem mencapreskan, mendukung Bapak politik identitas menjadi capres yang diusung oleh partainya. Pada saat dia mengumumkan itu sudah terjadi gejolak di partainya dan suaranya, elektabilitasnya sudah turun. Dengan kasus yang baru, yaitu seorang sekjen Johnny G. Plate ternyata saat ini sudah berada di tahanan karena kasus korupsi yang besarnya kerugian negara 8 triliun dari 10 triliun yang dianggarkan untuk Kementerian Kominfo. Nah, sobat-sobatku semuanya, sebuah kasus korupsi yang mungkin sangat luar biasa karena hilangnya atau ruginya negara kita sebesar 80% dari yang dianggarkan. Bukan jumlah main-main. Jumlahnya rupiah pun sudah fantastis, tetapi 80%-nya ini sungguh luar biasa.
Dengan adanya peristiwa Johnny G. Plate, maka suara Nasdem langsung cus terjun bebas. Sehingga dengan kasus Menteri Pertanian ini, elektabilitas Partai Nasdem akan semakin nyungsep ke bawah. Dan pada waktunya nanti, pemilu 2024, kemungkinan Partai Nasdem tidak bisa menempatkan kadernya di Senayan jika kasus-kasus ini tidak segera dibenahi di internal partainya, di mana Sang Surya Paloh sempat mengatakan bahwa jika kader korupsi maka partai dibubarkan, tetapi ternyata diklarifikasi dengan mengatakan bahwa arti sesungguhnya itu jangan letterlek seperti itu. Sebuah klarifikasi bukan menjadikan nama partainya semakin harum atau dikagumi atau menarik simpati rakyat, tetapi justru dengan klarifikasi ini saya yakin rakyat akan semakin sensitif dan rakyat mungkin akan menjauhi partai ini, karena klarifikasinya menunjukkan bahwa apa yang dia katakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat dan apa fakta yang terjadi sesungguhnya. Sobat-sobatku semuanya, kembali ke Syahrul Yassin Limpo. Dia mendatangi Polda Metro Jaya yang katanya dia menjadi saksi untuk sebuah kasus di mana dia merasa diperas oleh pimpinan KPK. Sehingga di sini terjadi laporan kepada Polda Metro Jaya yang katanya aduan masyarakat diterima sejak bulan Agustus 2023 yang lalu mengenai adanya pemerasan dalam jabatan yang diterima oleh Syahrul Yassin Limpo dan dilakukan oleh pimpinan KPK. KPK pun juga menyematkan pasal ini, pemerasan dalam jabatan, kepada Syahrul Yassin Limpo. Dan sekarang dibalas oleh pihak Syahrul Yassin Limpo hal yang sama. Mana yang benar? Kita semua menjadi bingung melihatnya. Dan tambah lagi, Syahrul Yassin Limpo kabarnya meminta perlindungan dari LPSK. Kemarin pun beredar foto, di mana dalam foto itu tampak sang ketua KPK dan sang mantan menteri duduk berdua di dalam sebuah gedung olahraga, yaitu lapangan bulu tangkis yang berada di Mangga Besar. Nah, sobat-sobatku semuanya, melihat foto itu maka sontak kita semua berpikiran, ngapain bertemu berduaan? Dan di situ ditambahkan pula kalimat yang menyatakan peristiwa itu adalah sang Syahrul menyerahkan uang sebesar 1 miliar rupiah dalam bentuk pecahan dolar Singapura kepada sang ketua KPK. Kata berita seperti itu. Sehingga masyarakat pun mulai berpikir ini ada yang gak beres dengan sang ketua KPK, sehingga semua berteriak. Bahkan sempat berteriak kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan juga meminta kepada Dewan Pengawas KPK untuk mengambil tindakan kepada apa yang dilakukan oleh Firly Bahuri karena sudah melanggar kode etik. Ada beberapa fakta yang diungkapkan dari foto tersebut. Yang pertama, foto itu adalah foto yang diambil pada tanggal 2 Maret tahun 2022. Pada saat itu belum ada perkara yang menimpa Syahrul Yassin Limpo. Fakta yang kedua adalah pada saat foto itu diambil, berdasarkan oleh kesaksian dari mereka yang berolahraga bersama dengan sang ketua KPK, kondisi di situ tuh sebetulnya ramai, bukan hanya berdua seperti yang nampak dari foto itu. Ya, dan itu pun dikuatkan oleh mantan atlet pelatnas yaitu Edi Hartono yang sempat bingung kenapa kok fotonya berdua dan bisa beredar. Nah, sobat-sobatku semuanya, sang ketua KPK pun mengatakan bagaimana membawa uang sebesar 1 miliar itu ke dalam tempat banyak orang seperti itu tidak dilihat oleh orang. Tentunya secara logika, jika memang pada saat itu Syahrul Yassin Limpo menyerahkan uang seperti berita yang ada, yaitu 1 miliar pada hari itu, dan di tempat itu ramai banyak orang seperti itu,
tentunya orang-orang yang di sana pun akan segera membicarakan peristiwa yang terjadi. Tidak mungkin tidak. Inilah yang menjadi alibi dari sang ketua KPK. Nah, sobat-sobatku semuanya, jika kita melihat hal yang terjadi, tempat ini ramai, kemudian muncul foto hanya berdua, ini tentunya menjadikan satu pertanyaan juga. Kenapa bisa ada foto itu? Kapan foto itu diambil? Sesuatu hal yang sangat aneh jika memang Syahrul Yassin Limpo ingin menyerahkan uang kepada sang ketua KPK, sang pemeras terhadap dirinya. Tetapi ada orang yang memfoto. Lucu jika sang ketua itu mengizinkan foto itu terjadi. Di manakah letak kebenaran dari peristiwa ini, dari kasus ini sebenarnya? Berawal dari KPK menyematkan tuduhan dugaan pemerasan dalam jabatan kepada Syahrul Yassin Limpo. Berikutnya ternyata Syahrul Yassin Limpo melalui Polda Metro Jaya menuduh dugaan bahwa ketua KPK melakukan pemerasan dalam jabatan terhadap dirinya. Kembali peristiwa cicak buaya sepertinya terulang lagi di sini. Kalau dulu full adalah duel antara dua institusi ini, sekarang ada seseorang di tengah-tengahnya, yaitu sang mantan menteri. Peristiwa ini kita sama-sama belum tahu karena masing-masing memberikan argumennya dan kita hanya disuguhin berita. Kita tidak tahu kebenarannya seperti apa. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi di kasus ini. Boleh tidak kalau untuk kasus ini mungkin lebih cocok jika kita berikan ilustrasi Kadal versus Bunglon. Karena di antara keduanya itu sama-sama lincah di dalam bergerak mengemukakan argumentasi dan alibinya. Dan di antara dua orang ini salah satunya gampang dan cepat sekali berbalik, mengaburkan peristiwa sebenarnya, mengaburkan posisi dirinya yang bersalah sehingga nampak benar dan nampak bersahabat dengan yang lainnya. Sobatku semuanya, siapakah Kadal dan siapakah Bunglon? Kita tunggu proses selanjutnya. Kasus korupsi memang merupakan sebuah kasus yang sangat menggerogoti kesehatan negara kita. Dan kita sama-sama berharap pemerintah segera memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada mereka yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Karena dengan korupsi, maka pembangunan negara akan terhambat dan kesejahteraan rakyat pun akan terhambat. Sehingga harapan kita semua dan cita-cita pendahulu kita yang dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, akan semakin jauh dengan adanya begundal-begundal yang memakan atau merampok duit rakyat ini. Sobatku semuanya, mari kita berharap segera semua proses korupsi selesai dan Indonesia menjadi negara yang maju dan Indonesia mampu menyejahterakan rakyatnya.